Puji Tuhan saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali di doa kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik buat hidup kami, yang selalu menolong kami, sehingga kami ada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih setia Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tolong kami agar firman-Mu akan menjadi kekuatan dan memampukan kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini berbicara tentang pengorbanan Tuhan yang teramat besar buat kita semua. Karena tanpa kematian Yesus di kayu salib, tidak seorang pun akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dalam pernyataan ini, Yesus sedang menjelaskan alasan kelahiran, kematiannya, dan kebangkitannya, yaitu untuk menyediakan jalan ke sorga bagi umat manusia yang berdosa, yang tidak akan pernah bisa ke sorga dengan usahanya sendiri. Nah, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka sempurna dalam segala hal. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Dan dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, yang berarti mereka juga memiliki kebebasan. Nah, dalam Kejadian pasal yang ketiga, sana menceritakan tentang kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, karena mereka terperdaya dengan godaan dan tipu daya iblis. Dengan demikian, mereka tidak taat kepada kehendak Allah dengan memakan buah dari pohon yang ada di taman tersebut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon dalam taman ini boleh mereka makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, firman Tuhan katakan janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi nyatanya saudara, mereka tidak mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, inilah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Sebagai hasilnya, semua umat manusia tunduk kepada kematian jasmani dan rohani yang kekal. Karena kecenderungan alami kita untuk berbuat dosa telah diwariskan oleh Adam dan Hawa. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut dan penghukuman yang kekal. Kita bersyukur karena kasih karunia Allah dan pengampunannya, Dia memberikan jalan keluar dengan mencurahkan darah anaknya di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus, saudara. Nah, dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, di sana berkata bahwa tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan. Inilah mengapa Yesus harus datang ke dunia ini dan mengapa Dia harus mati di kayu salib, yaitu untuk menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita semua. Jadi kita bersyukur saudara, karena kasih Allah yang begitu besar buat hidup kita. Sebab orang yang percaya dan beriman kepada Kristus yang berhak menerima penebusan dosa dan memperoleh keselamatan itu. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang
yang memegahkan diri. Nah, kematian Yesus seharusnya membuka mata rohani kita untuk lebih jelas melihat bahwa dosa adalah suatu masalah yang sangat serius. Sampai-sampai Allah sendiri harus turun tangan agar kita dapat terlepas dari belenggunya. Tahukah saudara betapa beratnya beban dosa yang harus Yesus tanggung? Tapi lagi-lagi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Yesus lakukan itu semua karena Dia sangat mengasihi saya dan saudara, hingga Dia harus mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, saya mau mengajak kita untuk menghormati pengorbanan Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, mari kita meninggalkan setiap hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan yang mungkin masih membelenggu hidup kita. Mari kita bertobat. Bertobat memiliki arti berputar atau berbalik arah. Jangan lagi kita berjalan menuju dosa-dosa kita yang selama ini membelenggu kita. Tapi mari kita mau berjalan menuju Tuhan. Orang yang dahulunya mencintai dosa, kini akan mulai membenci dosa-dosanya. Itu adalah satu bentuk kita menghargai pengorbanan Tuhan lewat kematiannya di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Supaya pengorbanan Tuhan yang Tuhan lakukan buat kita tidak sia-sia, saudara. Tapi mari kita mau meninggalkan setiap hal-hal buruk yang kita lakukan selama ini, tapi mari kita mau bertobat, yaitu berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang menolong kami, yang membela kami sampai hari ini. Bahkan kami mengucap syukur buat kasih-Mu, di mana Engkau begitu mengasihi kami sehingga memberikan nyawa-Mu untuk menebus segala dosa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Ajar kami seluruh umat-umat Tuhan untuk menghargai setiap pengorbanan-Mu, sehingga hidup kami, dalam kami menjalani hari-hari kami, boleh melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan terus memerdekakan hidup kami dan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, berkati kami sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan membela dalam segala apapun yang kami mau kerjakan hari ini. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami. Kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.